Om Swastiastu. Saya Ida Bagus Gede Trisna Surya Mandara. Di sini saya akan menjelaskan tentang gamelan selonding. Gamelan selonding merupakan alat musik tradisional Bali yang usianya lebih tua dari gamelan-gamelan yang lainnya yang kini populer dalam berkesenian maupun upacara keagamaan. Gamelan ini merupakan gamelan yang biasa digunakan untuk mengiringi upacara keagamaan di Bali. Persebaran gamelan ini di Kabupaten Karangasem dapat kita temui di beberapa desa, yaitu Desa Bubuk, Desa Tenganan, Pegeringsingan, Selat, dan Desa Besakih. Dalam konteksnya, gamelan ini merupakan gamelan yang biasa untuk mengiringi upacara besar yang ada di Bali, contohnya Usaba Sumbu, Usaba Dangsil, dan Usaba Seri. Gamelan ini terbuat dari bilah-bilah besi yang dimana diisikan pengunci secukupnya di atas gamelan tersebut. Gamelan ini memiliki sabta nada atau 7 nada. Nah, bagian-bagian yang terdapat dalam gamelan selonding yaitu riong, ugal, nyongjong, dan jego. Sejarah dari gamelan selonding. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Karena dilihat dari fungsinya adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan atau disucikan. Mengenai sejarah munculnya gamelan selonding belum bisa dipastikan, namun ada sebuah mitologi yang menyebutkan bahwa pada zaman dahulu orang-orang Tenganan Pegeringsingan mendengar suara gemuruh dari angkasa dan datang suara secara bergelombang. Pada gelombang pertama, suara itu turun di Bungayo atau sebelah timur Laut Tenganan, dan gelombang kedua turun di Tenganan Pegeringsingan. Bila ditelusuri lebih jauh tentang keberadaan gamelan selonding dari masa ke masa, ternyata konteks penggunaannya tidak pernah lepas dari kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat di Bali. Baik dari kebesaran zaman Bali kuno sampai pada akhir abad ke-20 ini. Gamelan selonding itu tetap mendapat tempat yang paling sakral dalam upacara agama. Berbicara dengan Hinduisme, tidak bisa kita mengabaikan keterkaitannya dengan Weda. Karena Weda yang diyakini sebagai sabda suci Tuhan yang bersifat anadi, ananta, dan nirwikalpa, yang telah diterima oleh Maharshi dan menjadi sumber ajaran agama Hindu, memberikan vitalitas yang mengalir dan meresapi seluruh aspek Hinduisme. Bila diibaratkan sebagai api, Hindu adalah sebagai wujud yang menyala dan Weda itulah panasnya. Menurut ajaran Weda, teologi Hindu menyebutkan bahwa Pranama atau Omkara itu sebagai nyasa untuk mewujudkan Tuhan Yang Maha Esa yang transendental pada dunia imanen yang terbatas. Beliau meraga acintyo atau tidak terbayangkan diwujudkan dengan wicaksara Omkara sebagai konseptual dalam Narayana Upanishad tentang wicaksara. Om itu tersendiri dari 3 mantra, yaitu Ekara sebagai Brahma, Ukara sebagai Wisnu, dan Bakara sebagai Mahadewa Iswara. Bila ketiga Me yang disebut juga Sangyang Triaksara ini adalah esensi dari hakikat unsur Omkara, itu sebagai nyasa dari perbawa Tuhan Yang Maha Esa. Umat Hindu memuja Tuhan, seru sekalian alam menyeru dengan puja Om. Hakikat dari pemujaan tersebut adalah dalam rangka pendekatan diri antara yang memuja dengan sang pujaan. Dalam konteks pemujaan ini disyaratkan semakin suci yang memuja, sang pujaan akan nampak lebih jernih. Secara implisit, Empu Kanua melukiskan situasi bagaikan melihat bayangan bulan yang dilihat dalam tempayan yang berisi air. Semakin jernih airnya, makin bersihlah bayangan bulan itu. Atau dalam kitab Lontar Arjuna Wiwaha. Pendekatan ini merupakan suatu langkah awal penyatuan Atman dengan Paratman sebagai tujuan akhir dari ajaran agama Hindu, yakni moksa. Dalam Kidung Cowak Pembebasan, terakhir itu dilukiskan pada sebuah kalimat sederhana yang berbunyi Toyane Sendok Bantoyo dan Demoke Bah Dadi Bumi. Itulah
prosesi pemujaan umat Hindu kepada Tuhan yang diwujudkan dalam Omkara. Dipuja dan diseru dengan puja Om yang kudus itu. Hubungan dengan selonding, bahwa selonding itulah penjabaran dari suara pranawong atau Om itu. Suara selonding sakral sebagai suara pranawong. Gamelan selonding adalah gamelan kuno yang paling sakral dalam melengkapi upacara keagamaan Hindu di Bali yang beralaskan pelog. Di dalam nada gamelan selonding terdapat patat atau saih. Patat merupakan pengaturan nada gamelan atau alat musik tradisional. Patat berlaku dalam laras gamelan pelog maupun selindro. Patat memberikan keindahan dan harmonisasi pukulan gamelan. Setiap patat atau saih memiliki urutan tangga nada tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan saih atau patat yang ada dalam gamelan selonding, yaitu saih sadi, saih puja semara, dan saih sondong. Berikut merupakan video perkenalan saih-saih gamelan selonding yang saya ketahui. Berikut merupakan saih sadi. Saih sadi yaitu urutan kedua, 3, 5, 6, dan 7 yang berbunyi nung, nang, ning, nong, neng. Dan saih yang berikutnya adalah saih puja semara, yang urutan nadanya adalah nomor 2, 3, 4, 6, dan 7 yang berbunyi ning, nong, neng, nung, dan dang. Dan saih yang terakhir adalah saih sondong dengan urutan nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 8. Urutan 1 dan 8 berbunyi sama, yaitu berbunyi nung. Berikut merupakan contoh video gamelan selonding yang bersaih puja semara yang pernah saya pentaskan di suatu museum. Gamelan selonding ini juga bisa digunakan untuk mengiringi tarian-tarian wali seperti tarian topeng wali dan rejang dewa, yang dimana instrumen penambah yaitu gong, kempur, kempli, kajar, kecek, kendang, cedogan, lanang, dan wadon. Berikut merupakan video gamelan selonding yang mengiringi tari wali yaitu tarian rejang dewa, yang dimana saya pentaskan di suatu museum.
video berikut adalah video yang dimana gamelan serunding ini mengiringi gamelan tarian wali, yaitu tari topeng keras yang saya pentaskan di suatu puri. Sekian video tentang gamelan selonding ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.